kira-kira Kak, bagaimana Kak untuk kita yang belum mampu sedekah dengan uang, kira-kira sedekahnya dengan apa tuh Kak kira-kira? Oke. Sebenarnya Bang Fikri senyum ke saya aja itu udah termasuk sedekah. Sedekah yang paling kecil itu adalah senyum. Senyum. Senyum itu Waduh. termasuk sedekah. Sedekah. Ibadah. Ibadah Kak ya? Iya betul. Karena Rapor Ramadan Podcast Bamuis BNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rapor Ramadan Podcast Bamuis BNI. Tempat di mana kita menggali potensi dan semangat di bulan suci Ramadan, tentunya dengan pesona dan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Oke, sahabat Rapot, bersama saya Muhammad Fikri Abdillah, IDC Korwil Institut Ummul Qura Al Islami Bogor. Saya kali ini tidak sendiri, sahabat Rapot. Tentunya dengan narasumber yang sangat ceria ini, dengan Kayuli. halo Silakan. sahabat rapot, kenalin aku Yuli Damayanti. Aku dari IDC Korwil Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan sebagai penerima manfaat dari program Seribu Dai. Iya, kita sama-sama penerima manfaat dan kita sama-sama dari Bogor Kayuli. Betul, sama-sama ya. Iya, alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan Iya. untuk mengisi, menemani pemirsa sahabat rapot di podcast kali ini. Alhamdulillah Oke. banget. Iya, kita juga mengucapkan terima kasih nih Kak Yuli kepada Muzaki dari BNI yang telah memberikan infak hartanya kepada ini. Jadi kita bisa berkontribusi juga betul. untuk memeriahkan acara rapot ini. Oke, Kak Yuli, ini di ngomong-ngomong ya, di media sosial saya ya itu banyak sekali FYP tentang kegiatan sosial di bulan suci Ramadan. Ini banyak sekali nih. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, menurut Kak Yuli tersendiri nih, bagaimana sih Kak Yuli bulan Ramadan itu tersendiri gitu? Oke. Iya. Nah, sebenarnya sama ya Bang Fikri, di sosial media saya juga banyak sekali FYP tentang kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat ya, khususnya anak muda gitu ya. Nah, terus pastilah timbul pertanyaan kan, kenapa sih di bulan Ramadan itu banyak sekali kegiatan sosial yang digelarkan gitu kan. Nah, Ramadan itu sendiri merupakan sebuah bulan yang dimana diwajibkannya umat muslim kan untuk menjalankan ibadah puasa seperti itu. Namun bukan hanya itu saja Bang Fikri ya, akan tetapi bulan Ramadan ini juga menjadi salah satu bulan di mana kita bisa menumbuhkan rasa kesadaran, khususnya kesadaran sosial seperti itu. Karena kesadaran itu sendiri kan kita bisa tahu nih, di bulan Ramadan ini kita bisa menyadari tentang keberuntungan kita dan juga tentang kebutuhan orang lain. Karena gak semua orang itu beruntung ya Bang Fikri ya, dalam menjalankan ibadah puasanya bisa semaksimal mungkin. Kalau misalkan kita mah kan menjalankan ibadah bisa semaksimal mungkin, misalkan Bang Fikri sahur ada gitu kan, buka puasa sampai kemerkaan lah bahasa Sundanya ya. Mencukupi. Iya, alhamdulillah sampai ke terawih ya. Nah, tapi nggak semuanya Bang Fikri bisa seperti itu. Nah, makanya di bulan Ramadan ini sebagai tolak ukur juga sebenarnya untuk bagaimana kita bersyukur. Nah, seperti itu. Dan juga ya intinya bulan Ramadan itu sebagai bulan untuk meningkatkan kita ke dalam kesadaran sosial seperti itu. Berarti yang rame ini tentunya memiliki kesadaran. Betul, Ya. kesadaran. Nah, berarti apa nih strateginya Kak Yuli yang bagus, strategi agar kita meningkatkan kesadaran, terutama dalam meningkatkan kegiatan sosial di bulan Ramadan Kak Yuli? Oke. Nah, sebenarnya semua orang mempunyai strategi tersendiri ya untuk menciptakan kesadaran terhadap orang lain ya akan kegiatan sosial khususnya di bulan Ramadan. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya menerapkan 3 prinsip daripada untuk meningkatkan kesadaran sosial. Yang pertama, kita bisa menggunakan media sosial Bang Fikri. Media sosial? Iya. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwasannya sekarang media sosial itu kan sangat berpengaruh sekali ya dalam segala hal, khususnya dalam penyebaran tentang ilmu pengetahuan. Lebih cepat gitu ya? Iya, betul. Nah, makanya dari sana kita bisa nih melakukan edukasi tentang kesadaran sosial, misalkan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, peduli terhadap masyarakat sekitar, sepertinya peduli terhadap orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, yang kedua, kita bisa juga melakukan sosialisasi kepada orang-orang terdekat. Nah, seperti keluarga kita, ya kan. Jadi kayak misalkan, mah
kita coba deh gitu sedekah nih ke tetangga sebelah. Ada rayuan gitu ya. Iya betul. Kan itu Betul. juga masuk ke dalam Kesadaran. Iya, Iya. sosialisasi kesadaran kan kayak gitu. Terus yang ketiga mungkin kita juga bisa membuat semacam kegiatan yang dimana di sana bisa merekrut volunteer dari orang luar. Volunteer dari luar. Iya, kan biasanya ada orang-orang kan yang dia pengen melakukan kegiatan sosial tapi bingung nih harus di mana. Nah, kita bisa membuat wadah untuk mereka yang ingin melakukan kegiatan sosial tersebut. Seperti itu Bang Fikri. Jawabannya luar biasa. Iya. Tapi BTW apa sih Kak motivasi Kak Yuli nih agar kita bisa berkontribusi terutama tadi kesadaran dan lebih kesedekahan. Iya. Nah, apa sih motivasi Kak Yuli Kak? Oke, sebenarnya tidak banyak ya motivasi saya, akan tetapi di sini saya pernah mendengar kata Nabi Muhammad SAW bahwasannya sedekah yang paling baik itu ya di bulan Ramadan. Bulan seperti Ramadan. itu. Iya betul sekali. Dan ada juga sebuah hadis mengatakan bahwasannya mana qasat shadaqatun limalin, tidak akan berkurangnya harta seseorang karena sedekah. Jadi kalau kita sedekah itu tidak akan membuat kita miskin Kak? Ya iyalah, itu justru malah Justru bertambah. bertambah. Betul banget. Pantesan orang-orang berlomba-lomba ya Kak? Iya betul. Semoga Bang Firky bisa bersedekah banyak. Amin, ya. amin. Ya. Jadi itu salah satu motivasi saya sih sebenarnya. Jadi motivasinya tadi yang pertama itu sedekah di bulan sedekah terbaik adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Betul. Juga sedekah itu justru tidak mengurangi Harta kita. Betul. Ya, terus apa sih Kak? Sejauh mana nih menurut Kak Yuri peran utama kegiatan sosial nih itu di bulan suci Ramadan gitu, selama Ramadan? Dalam kegiatan sosial Dalam ya. kegiatan sosial, Oke. sedekah itu perannya sebagai apa sih? Maksudnya Oke. Kalau untuk sedekah itu sendiri sebenarnya memiliki peranan yang cukup luas ya. Nah, ya. Nah, salah satunya itu menurut saya itu dia mampu membangun hubungan sosial yang lebih kuat. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ketika kita bersedekah dengan misalkan dengan tetangga seperti itu kan. Nah, otomatis di sana ada interaksi sosial yang terbangun kan. Betul. Dan dari sana terciptalah silaturahmi yang kuat seperti itu. Dan dari sana tercipta hubungan yang baik. Nah, jadi salah satu peran sedekah ini ya itu menciptakan hubungan yang baik dan memperkuat tali silaturahmi. Seperti Jadi itu. ada koneksi gitu. Betul Kalau sekali. kita memberi kan ada rasa koneksi gitu Iya, ya. betul. Rasa terhubung lah. Rasa terhubung kita gitu. Nah, itu kan yang kita bahas yang tadi kayak diutarakan adalah sedekah itu identik dengan uang kan ya. Sedekah itu identik dengan memberi, sedekah itu intinya berbagi gitu Kak. Nah, tapi ada juga Kak nih orang-orang yang belum mampu Kak untuk menginfakkan hartanya. Betul. Nah, kira-kira Kak bagaimana Kak untuk kita yang belum mampu sedekah dengan uang, kira-kira sedekahnya dengan apa tuh Kak kira-kira? Oke. Sebenarnya Bang Fikri senyum ke saya aja itu udah termasuk sedekah. Saya senyum sedekah nih. Sedekah yang paling kecil itu adalah senyum. Senyum. Senyum itu Waduh. termasuk sedekah. Sedekah. Ibadah. Ibadah kayak. Iya betul. Karena otomatis ketika kita senyum kita memberikan kebahagiaan kepada orang Oh lain. iya betul. Betul kan? Membagikan Betul. kebahagiaan kita kepada orang lain itu sebenarnya. Nah terus mungkin ada lagi nih contoh hal lain yang mungkin bisa kita lakukan seperti hal yang tadi udah disebutkan juga bahwasannya sedekah itu bukan hanya tentang finansial namun juga bisa berbentuk tenaga. Tenaga Kak. Betul. Nah, misalkan seperti ini, Bang Firky gak punya uang nih untuk disedekahkan seperti itu kan. Tapi pas dilihat nih, contohnya di IG Bamuis BNI open volunteer. Iya, buat penggalangan dana misalkan. Nah, di sana Bang Fikri bisa tuh untuk ikut kegiatan volunteer tersebut. Di mana di sana kita memberikan tenaga kita seperti itu. Jadi sedekah juga ya bukan hanya tentang finansial sebenarnya, tentang tenaga juga Tenaga bisa. kita juga bisa sedekah. Betul. Dan itu sama mendapatkan pahala berarti kayak. Betul, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Oke, ternyata sedekah itu tidak harus dengan harta ya, betul kayak ya. Jadi bisa kita dengan tenaga tadi kan melalui volunteer dan juga kita bisa menulis senyuman gitu. Itu ya sedekah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, Kak Yuli, ada nggak sih hal-hal kecil yang bisa kita lakukan tentunya untuk positif ya, Iya. agar kita bisa berkontribusi di bulan suci Ramadan ini. Oke. Untuk hal-hal kecil ya, mungkin dalam kegiatan sosial ya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini.
Yaitu banyak sekali sebenarnya, seperti yang udah teman-teman kita lakuin nih di sosial media, seperti galang dana. Itu kan termasuk hal-hal kecil ya, tapi manfaatnya sangat besar. Terus mungkin kita juga bisa dengan membuka kegiatan buka bersama ya, untuk anak-anak yatim seperti itu. Nah, dan juga kita juga bisa melakukan sedekah ya, sedekah ya seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Bisa sedekah untuk berbuka puasa ataupun sedekah untuk takjil aja, itu udah termasuk ke dalam sedekah gitu ya. Meskipun hal sekecil 3 biji kurma aja itu udah luar biasa banget gitu kan, apalagi dilakukan dalam bulan Ramadan seperti itu. Nah, itu menurut saya salah satu daripada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan gitu kan dalam kegiatan sosial di bulan Ramadan seperti itu. Hal-hal kecil yang justru menumbuhkan rasa kepedulian kita, Betul banget. rasa empati kita gitu ya dalam kita menjalankan kegiatan sosial di bulan suci Ramadan. Betul banget. Nah, menurut kayu sendiri nih, bagaimana sih Kak Ramadan ini mengajarkan kita, mengajarkan para pemirsa nih sahabat rapot untuk mengamalkan nilai-nilai empati dan kepedulian di bulan suci Ramadan ini? Oke, sahabat rapot, seperti ini ya. Sebenarnya bukan hanya bulan Ramadan ya yang memiliki nilai-nilai empati, tapi kita memang di sini menyoroti bagaimana bulan Ramadan ini memberikan pelajaran kepada kita untuk senantiasa memiliki nilai empati yang tinggi ya. Bisa kita ambil contoh aja dari puasa ya. Puasa ini menurut saya mengajarkan kita untuk berempati yang tinggi kepada orang lain. Karena apa? Karena misalkan seperti ini teman-teman, ketika kita khususnya ahwat gitu ya yang tidak puasa karena berhalangan, tetapi kita di sana melihat ada orang yang puasa dan di sana kita tidak makan dan minum di depan mereka, itu adalah salah satu bentuk daripada menghormati orang yang berpuasa. Iya, dan menghormati ini tuh merupakan salah satu bentuk dari empati sebenarnya. Iya, jadi puasa ini juga memiliki nilai empati yang tinggi seperti itu. Jadi melatih kita ya untuk tidak sembarangan, untuk melatih kita untuk menjaga perasaan orang lain. Tentunya kita untuk dilatih untuk berempati. Iya, betul. Jadi nilai-nilai Ramadan itu luar biasa. Tidak hanya bisa diterapkan di bulan Ramadan itu saja, tapi berbekas untuk bulan-bulan selanjutnya. Betul banget. Nah, karena memang puasa ini kan identiknya di bulan Ramadan, makanya disebutlah dengan nilai-nilai empati yang tinggi pada bulan Ramadan seperti itu. Karena memang puasa yang wajib kan di bulan Ramadan ya, tentunya seperti itu. Oke Kak Yuli, bagaimana sih Kak agar kita bisa memberikan kebahagiaan kita nih kepada saudara kita, tetangga kita, dan orang-orang di sekeliling kita nih melalui momentum bulan puasa Ramadan ini Kak? Sebenarnya untuk membagikan kebahagiaan kita kepada orang lain itu banyak sekali ya yang bisa kita lakukan. Khususnya di bulan Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan gitu kan. Contohnya seperti berbagi takjil gitu kan. Sebenarnya 3 biji kurma aja ketika kita bagikan kepada teman-teman lain yang memang kurang mampu atau membutuhkan, itu sungguh luar biasa gitu, membuat mereka bahagia seperti itu. Walaupun kecil tapi berbekas gitu ya. Iya, betul banget. Meskipun hanya 3 biji kurma, tapi kan bagi orang yang kurang mampu atau membutuhkan itu sangat luar biasa sekali gitu kan. Dan itu juga merupakan salah satu membagikan kebahagiaan secara sederhana seperti itu. Oke, dan kebetulan Kak Yuli di kita juga di UPJ Business BNI dan Bamuis BNI itu membuka juga program demikian. Jadi ada buka iftar, ada berbagi untuk anak yatim, zakat, infak, sedekah, semuanya lengkap di UPJ Business BNI dan Bamuis BNI. Terutama di Korwil Ayuk ini, Korwil saya itu mengadakan program demikian. Kita berbagi kepada anak yatim di sekitar gitu, terus membuka iftar, buka bersama anak-anak TPA sekitar. Tentunya didukung oleh UPJ Business BNI dan Bamuis BNI. Nah, jadi seperti itu sahabat rapot di rumah yang ingin juga memberikan rasa bahagia nih kepada sesama, sahabat rapot bisa sedekah atau berjismat melalui UPJ Business BNI dan Bamuis BNI. Seperti itu Kak Yuli. Obrolan kita nih, obrolan singkat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, seru banget ya. Bermanfaat untuk sahabat rapot dan juga kita semua. Jadi ternyata di bulan Ramadan ini banyak sekali keistimewaannya, banyak sekali pembelajarannya. Terutama menimbulkan atau melatih kesadaran kita untuk peduli terhadap sesama.
ya nilai empati kita benar-benar dilatih di bulan suci Ramadan. Betul. Maka esensi dari nilai puasa ini sama-sama tidak makan, betul ya? Betul. Mau yang puasa, mau yang miskin, semuanya puasanya tidak makan. Betul. Jadi sama-sama merasakan lapar dan juga merasakan haus gitu. Jadi poinnya tentunya puasa melatih kita untuk kesadaran tentunya. Betul. Nah, dan puasa ini melatih kita juga untuk berkegiatan sosial. Betul, Oke. Bang. Terima kasih Teh Yuli telah mampir di Sama-sama. acara channel kami, dan jangan lupa tonton, like, and subscribe, dan ikuti terus akun sosial media kami Bamuis BNI. Bersama saya Muhammad Fikri Abdillah selaku host dan narasumber kita. Ida Mayanti. Akhir kata sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.